selanjutnya. Intronya kok itu medeni ya. Ya harus begitu karena kemarin saya di briefing oleh Pak Direktur Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tahun 2023-2024 Kantor Sekda Blora. Jadi kalau kayak gini stakeholder tidak hadir harus diomongkan, harus hadir. Karena kalau tidak hadir melanggar Undang-Undang 24/2007 dan itu aman. Belum jalan halaman selanjutnya. Oh belum. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami terkait dengan kesiapsiagaan banjir dan longsor, ini Bapak Gubernur Jawa Tengah sudah membuat surat kepada Bupati Wali Kota Jawa Tengah nomor 360/00/6530 pada tanggal 4 November kemarin, yang intinya memerintahkan kepada seluruh Bupati Wali Kota Jawa Tengah untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah 2023-2024. Kalau hidrometeorologi kering itu kemarin Bapak Ibu. Jadi ada kekeringan, kebakaran, Bapak Ibu dari BPBD, dari Pemkab itu menetapkan status darurat itu kemarin kekeringan hidrometeorologi kering. Ini terkait dengan menjelang musim hujan. Nah, ini sudah ada musim hujan ya. Sesuai BMKG nanti ada penjelasan BMKG kira-kira Blora mau dikasih banjir kapan? Bukan ada banjir ya. Mau diparingi hujan kapan? Yang sedang-sedang kapan, yang ekstrim kapan? Nah itu nanti tanya ke Pak BMKG. Ini Pak Gub sudah membuat surat edaran di 4 November. Kemudian pimpinan kami Pak Kalahar sudah membuat edaran ke Kalaksa BPD Kabupaten Kota Jawa Tengah nomor 360/1/66 tanggal 10 November. Jadi ini sebagai tindak lanjut dari surat edarannya Bapak Gubernur. Kemudian pada tanggal 15 November kemarin kita sudah mengadakan rapat koordinasi antisipasi longsor, mengundang Kalaksa, BPD dan kepala bidang, kepala seksi darurat se-Jawa Tengah di kantor kami. Terus yang terakhir kemarin kita juga sudah mengesahkan rencana kontingensi penanggulangan bencana banjir Das Bengawan Solo. Ini Bengawan Solo ini dari mulai Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Boyolali sampai Blora. Terus kemudian lintas sampai Provinsi Jawa Timur. Ini rekor kami sudah disahkan oleh Pak Gubernur. Nah, ini saya justru mau bertanya ini untuk rekornya yang Kabupaten Blora sudah disahkan atau belum? Kalau belum, segera disahkan minimal oleh Pak Sekda. Karena Pak Sekretaris Daerah menurut Undang-Undang 24/2007 di dalamnya amanat ya bahwa Kepala BPBD adalah Sekda di Kabupaten Kota. Karena Sekda itu adalah eselon 1 pangkat tertinggi birokrasi. Kenapa ada Kalaksa? Kenapa ada Kalahar? Kalau di kami namanya Kalahar, bukan Kelakar ya, Kalahar. Kalahar itu singkatan dari Kepala Pelaksana Harian. Jadi bos saya itu Pak Bergas itu tiap hari harus bekerja. Karena bunyinya Kepala Pelaksana Harian. Masih beruntung Pak Hadi, hanya Kepala Pelaksana. Kalau bos kami itu Kepala Pelaksana Harian. Kalau sehari-hari beliau tidak laporan, tidak dapat gaji, tidak dapat tunjangan. Alhamdulillah beliau menjadi PJ Bupati, Kalaharnya beralih ke Kepala Bidangnya. Jadi kalau saya hari Sabtu Minggu tidak laporan ke Pak Sekda, PJ Gubernur, ke Pak Kalahar, gaji saya dihentikan sementara. Guyonannya gitu ya. Jadi ini untuk terkait dengan banjir dan longsor ini kita sudah menyusun rekor PB banjir Das Bengawan Solo. Ini mencakup dari beberapa kabupaten tadi itu untuk penanganan skenario. Jadi rencana kontingensi penanggulangan bencana dokumen itu adalah berisi mengenai skenario Bapak Ibu.
skenario itu seolah-olah terjadi bencana banjir. Kalau bencana banjirnya yang terdahsyat itu di Kabupaten X, provinsi perannya sebagai apa di sana? Kabupaten kota perannya seperti apa? Harus melakukan apa? Siapa berbuat apa? Dinas sosial harus seperti apa? Harus gawean kudu ngopo? Satpol PP kudu piye? Orang kecamatan bagaimana? Pak Camat, Pak Kades, BPBD dan seterusnya. Di Rencon ada skenario. Kalau skenarionya apa? Kalau renkonnya belum jadi, minimal draftnya. Kalau di kabupaten sudah menyusun renkon, belum ditandatangani oleh kepala daerah, belum ditapak aspal Pak Sekda, draftnya dibagikan. Bentuknya draft. Amanahnya harus dibagikan, minimal sampai di Pak Camat. Di kandung maksud, kalau nanti benar-benar terjadi, draftnya dibuka, di sana dibaca, siapa harus berbuat. Oh, BPBD tugasnya sebagai sekretariat. Oh, BPBD tugasnya motong kayu pakai sensor, misalkan seperti itu. Itu direncana kontingensi, bentuknya dokumen skenario. Sebaiknya, seharusnya ditindaklanjuti dengan adanya rencana operasi. Jadi setelah ada dokumen renkon, ada rencana operasi. Apa itu rencana operasi? Kalau skenario-nya seperti itu, rencana operasi sedangnya seperti apa? Oh, sedangnya cukup minum air. Kalau rencana operasinya tidak sedang, rendah, oh rendah, oh berarti cuma menata snacknya aja. Tapi kalau berat, renkon itu terus terjadi kondisi tanggap darurat berat, rencana operasinya apa? Ya yang di dalam ini dimakan semua. Dalam artian semua harus bergerak, semua harus melaksanakan. Karena tadi di pasal 3 Undang-Undang 24 2007, penanggulangan bencana menjadi urusan bersama. Kalau Pak Camat memerintah Pak Kasih Trantik tidak mau bergerak, ada seseorang merekam itu dan itu memviralkan, Pak Kasih Trantik kena Undang-Undang 24 2007 pasal 77, pidana 3 tahun, denda 6 bulan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, HP itu mengerikan Bapak Ibu. Teknologi ini mengerikan Bapak Ibu. Bisa menjadi bagus, bisa menjadi baik, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Tadi itu Pak Camat berlaki, Pak, mau ngecek Pak. Wah, orang iso harus ganti. Ada yang rekam pasal 77. Beliau datang sudah sama Pak Camat diperintah. Oh siap. Pak Kades tidak mau direkam. Kades itu kecekel pasal 77. Ngeri loh sekarang ini dengan adanya ini. Saya juga takut sendiri karena saya kerjanya di penanggulangan bencana. Apalagi tadi Ibu Wakil Bupati sudah menghentikan dan itu sudah tahu semua. Pemerintah harus hadir dimanapun, kapanpun. Pak Dandim perintah. Pak Dandim perintahnya tidak ke beliaunya, perintahnya ke Bu Meta. Soalnya beliau PLT ini BPBD. Orang angkat, ono sing rekam, ono pasal 77. Masih mending tidak dipecat. Jadi nun sewu deh, sekarang itu dengan adanya ini itu bisa 1 detik ke seluruh dunia, 2 detik tidak hanya seluruh dunia, sampai 1 galaksi antar planet. Jadi ini bahaya juga. Nah itu tadi
karena di Undang-Undang 24 undang-undang itu di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di sana sudah ada amanat itu. Kalau itu tidak dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya risikonya kena pasal 77, apalagi OPD dan Forkompimda yang notabene bunyinya adalah pemerintah. Memang pada saat kejadian itu juga ada hak masyarakat, ada kewajiban masyarakat yang disampaikan oleh Pak Doni Monardo, mantan Kepala BNPB, yang bunyinya itu pentahili. Jadi raiso pemerintah, masyarakat juga harus berperan. Tapi ya itu tadi, karena ada aturan undang-undang itu dan ini juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018 dan diperbarui yang terbaru ini nomornya 055509 titik berapa tahun 2022 yang terbaru, bahwa SPM yang tadi dilayani di ngendikake oleh Ibu Wakil Bupati, standar pelayanan minimal itu layanan PB penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Permendagri 101/2018 bisa di-download di sana. Bahwa pemerintah kabupaten kota menjadi eksekutor dalam penanggulangan bencana. Eksekutor itu apa? Ya dengan penyelenggara utamanya. Nah, terus wah kok enak kan provinsi. Di situ juga diatur di 101 itu. Pemerintah provinsi dan pusat. Perannya adalah pendampingan. Maksudnya, nek bupati dan wakil bupatinya sudah angkat, saya tidak berdaya, saya tidak punya uang, personil saya mati semua, tolong Pak Gubernur, tolong Pak Presiden saya dibantu, baru saya turun. Saya bicara aturan di Permendagri 101. Siapa eksekutornya? Panjenengan semua, bukan saya. Penyelenggara utamanya siapa eksekutor? Iya panjenengan semua, bukan saya. Saya turun nek bupati wali kotane wis menyerahkan. Itu tadi tak duwe anggaran, personil mati semua, peralatannya nggak bisa bergerak, baru turun. Contohnya waktu Merapi meletus, pemerintah daerah tidak bisa bergerak karena mati. Akhirnya pusat dan provinsi turun membuka pos komando utama. Kita peralatan terus semua, duit masuk semua ke kasnya kabupaten kota. Ya apakah Blora mau seperti itu? Kan kalau bisa jangan. Masuk dengan dianggap mati kabeh. Padahal sehat semua. Masih bisa menghabiskan senek. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, tolong dikasih semangat Pak. Oh ya, itu tadi patokannya ya pasal 3 Undang-Undang 24/2007 penanggulangan bencana itu menjadi urusan bersama. Berarti Pak Yusuf itu temannya banyak, Bu Mita temannya banyak. Temannya siapa? Ada Pak Suprapto, ada Pak Saji, ada Pak Satrio, ada Pak Adi, dan yang lain. Ada Pak Dandi. Dan tugas Pak Dandi apa? Ya ada klaster di pos di sistem komando tanggap darurat itu ada klaster. Klasternya klaster keamanan. Tugasnya siapa di sana? Ya beliau sama Pak Polres. Contoh seperti di Palu ya kepalanya pusing ya. Di Lombok itu bantuannya disegar, logistiknya disegar. Siapa yang menangani? Ya beliau. Makanya di struktur komando bencana itu ada 8 klaster. Salah satunya klaster keamanan karena itu menjadi urusan bersama.
Lah nek wis logistik entek, apa bukan logistik entek? Siapa yang ngurusi logistik? Ya dinas sosial. Itu sesuai amanat di undang-undang. Di SPM-nya juga sama. Logistik pada saat penanganan pengungsi menjadi tanggung jawabnya dinas sosial. BPD punya tanggung jawab itu, tapi dia tanggung jawabnya hanya ngurusi relawan. Jadi darurat banjir, dok. Terus ada pos komandonya, dok. Di situ ada personel kodim, ada personel Polres, ada yang ngasih makan siapa? Ya BPD. Dia ada anggaran itu. Terus bukan BPD itu ada anggaran logistik kayak ke pengungsi, itu enggak, keliru itu. Karena di SPM-nya dia ngurusinya yaitu Satpol PP di pos komando yang ngasih makan dia. Nah pengungsi dan lainnya masyarakat siapa? Tanggung jawabnya dinas sosial. Di SPM-nya dijelaskan seperti ini. Siapa berbuat apa itu di rencana kontingensi. Kalau itu dipahami dan itu presisi, tidak ada keluhan. Masyarakat tidak mengeluh, relawannya juga wah aku wis bantu relawan sudah dikai ono ora kei mangan. Tidak ada keluhan seperti itu. Karena itu tadi sudah punya tanggung jawab masing-masing. Pertanyaannya, apakah Kabupaten Blora sudah menyusun rencon itu? Belum, minimal harus ada draftnya. Provinsi sebenarnya punya anggaran juga menyusun itu, tapi kami juga terbatas. Anggaran tahun ini yang saya pegang, yang tahun 2023 ini, tahun depan saya turun 5 miliar. Alasannya sama, yang rasionalisasi, yang refocusing, yang 2023 itu sebelumnya 2022 turun 3 miliar. Jadi kalau tahun ini saya 12M itu, tahun kemarin itu 15M. Tahun depan hilang 5 miliar. Saya cuma pegang 9, 10, 8. Tapi itu harus saya jalankan. Ini bukan curhat ya, ini juga nanti kasuistis kabupaten kota semua di Jawa Tengah sama. Saya ya sebagai kepala bidang dicurhati kabit-kabit sejauh. Saya jawab ya kita nanti kolaborasi. Kolaborasi itu bahasa kerennya. Terus bahasa Jawanya namanya cost sharing. Cost sharing itu gue dua anggaran apa, aku dua anggaran. Kalau misalkan di sini nanti butuh gawe rencon, Wonogiri kemarin minta dibuatkan rencon, harus jadi semua dapat transport. Oh saya tidak bisa. Jangan minta transport, peserta tidak bisa. Saya paling bisanya ngasih makan minum saja. Untuk sewa tempat, honor naras fasilitator yang nanggung jenengan. Tidak ada transport. Kenapa tidak ada transport? Saya bilang ke Wonogiri, oh diundang kan ya belum ide, podo-podo PNS sih. Nopo dikai transport. Ada. Saya bilang Wonogiri, nek jenengan besok mau rencon, tak kei fasilitas makan minum. Ini sama juga. Wonogiri orang itu ya tak kasih makan minum 3 hari, ya 3 hari. Nek perlu saya malah mau tanya, di depan ruangannya Pak Bupati ada ruangan khusus untuk apa enggak? Nanti acaranya di situ. Jadi saya nanti matur ke Pak Bupati tiap hari buka acara. Dan ngakseni satu-satu OPD yang ada. Saya kemarin di Wonogiri saya matur gitu sama Pak Bupatinya Wonogiri. Karena Pak Bupati Wonogiri minta ke saya, Mas Fajar saya di Fajar. Oh siap Bapak. Saya butuh 3 hari ruangan di depan Bapak. Tahun depan saya anggarkan untuk makan minumnya, fasilitator dan lainnya. Transport tersebut apa perlu transport? Enggak perlu Bapak. Kok enggak perlu? Lah itu kan stafnya Bapak semua. Ngapain dikasih transport? Dibuat aja dari jam 7 sampai jam 2 siang atau jam kerja 3 hari. Nanti jadi. Karena kita terbatas anggarannya. Nek sidik-sidik jalur transport jadi kalau mungkin di desa ya masyarakat itu
dia kerja swasta, ada kerja 1 hari ada kerja. Kalau bolongnya tinggi kok nyusun rekon, ya tidak perlu dibayar, kan sama aja masuk kerja. Saya kemarin matur gitu sama Pak Bupati Wonogiri. Nah ini kalau belum, saya ini Bu Wakil Bupatinya sudah tidak. Kalau tidak saya matur. Kalau misalkan mau, ya tak buat sama. Kalau mau buat rekon, buat suratnya, nanti tahun depan ya tak buat sama seperti Wonogiri. Yang sudah minta itu Wonogiri, Batang, terus Wonogiri, Batang, Pekalongan, Boyolali, ada 5 saja. Tapi yang saya ketemu bupatinya langsung ya